Pemirsa, masih dalam kebersamaan kita di Mario Teguh Super Show. Malam ini kita masih berbincang dengan topik berjudul strategi bersabar. Pertanyaan di segmen kedua ini, Pak Mario, apakah ketidaksabaran itu memiliki dampak? Dan apabila ada dampaknya, seperti apa dalam kehidupan? Super Mas Uli, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang tidak sabaran banyak sering menyesal. Semua yang pemarah, yang suka gak sabaran harus katakan ke diri, gak boleh terus begini. Yuk kita lihat meme-nya. Kebiasaan tidak sabaran adalah pembangun sifat pemarah. Gak sabaran itu karena gak sehat, capek, stres, ngantuk, kurang tidur, orang selalu gak sabaran. Kalau itu diteruskan, nanti Anda tidak stres pun, sedang sehat, sedang bugar, akan tidak sabaran. Dampaknya adalah menjadi orang pemarah. Dan pemarah yang kemudian menjadi sebab bagi sebagian besar kerusakan di dalam kehidupan seseorang. Sebagian besar kerusakan kita karena marah. Marah mudah terjadi pada orang yang gak sabaran dan satu lagi, gengsian. Campuran yang paling gampang meledak adalah laki-laki yang cuek dan wanita yang gengsian. Bisa dibayangkan gak itu? Laki-lakinya cuek, wanitanya gengsian. Ini tipe yang saling mencintai tapi berpisah karena satu sama lain tidak mau menyatakan cinta. You know? So kalau begitu, setiap kali Anda berlaku tidak wajar karena tidak sabaran, katakan, aku nggak boleh gini terus. Sampai kapan? Karena ukuran keberhasilan Anda itu tidak sekarang umur 26 loh ya. 27 tidak loh ya. Tapi apakah Anda masih sehat umur 70 tahun? That's a true measurement. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kini tiba saatnya kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kami yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Silakan boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Silakan Mas, boleh berdiri dan sebutkan nama, langsung bicara dengan Pak Mario, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Yusuf. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya menahan sabar ketika dalam keadaan hati kita sedang mumet, hati kita sedang tidak fresh. Lalu kemudian mungkin ada satu kisah yang membuat saya menyesal ketika saya marah itu memarahi adik saya. Lalu kemudian pada hari ini watak adik saya itu menjadi keras gitu Pak. Itu sebuah penyesalan yang mungkin akan terus berlarut-larut gitu Pak. Terima kasih. Super sekali. So ini ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dengarkan urutan kalimat sederhana ini. Kesabaran tidak ada batasnya karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Pegang itu. Yang terbatas adalah kesabaranmu. Tuh. Kesabaran tidak ada batasnya karena kesabaran adalah sifat Tuhan. Yang terbatas adalah sifatmu dan kesabaranmu berhenti saat engkau berhenti bersabar. Ya, kesabaran itu terbatas saat kita berhenti bersabar. Jadi sebetulnya kesabaran kita bisa panjang nggak? Bisa. Tanda bahwa Anda bersabar dengan baik adalah waktu badan Anda gemetar menahan marah, rahang gemeretak karena menahan marah, berkeringat dingin karena menahan marah, lalu Anda memilih mengatakan, izinkan saya yang minta maaf. Saya tidak tahu ini mengakibatkan perasaan ini kepada Anda, saya berjanji akan memperbaikinya. Padahal Anda tidak salah. Itu bayangkan Tuhan yang menyaksikan Anda. Segera setelah itu berdoalah karena gampang disetujui. Gitu. Karena orang yang menahan kemarahannya lalu berlaku baik sama dengan kakak yang tidak punya uang menasihatkan kesabaran ke adiknya yang nggak punya uang. Itu bukan main indahnya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini ternyata indah kalau kita ditaruh dalam satu frame, satu bingkai di mana kita harus bertanggung jawab bagi kebaikan hidup. Masalah selalu ada, cobaan selalu ada, sebaik-baik orang ada pembencinya, gitu. Jangan khawatir, ada orang yang iri dengan keberhasilan Anda atau yang bersaing dengan Anda dan khawatir kalah.
itu akan menjadi masalah dalam kehidupan Anda. Tapi kehidupan ini tentang Anda, bukan tentang mereka. Maka berbahagialah dengan apa yang bisa Anda lakukan. Itu saja. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, ini tiba waktunya kami untuk memberikan kesempatan untuk support audience untuk bertanya kepada Pak Mario. Kami persilakan untuk bisa angkat tangan yang ingin bertanya. Silakan Mbak, boleh tolong berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Om Mario. Salam super kembali. Yang ingin saya tanyakan menyangkut strategi bersabar itu, bagaimana sih cara untuk menghadapi pacar yang otoriter? Oh, pacar yang otoriter, Ya, bukan main. gimana ya pribadi sendiri untuk marah nggak bisa? Apa kita harus sabar aja atau gimana? Terima kasih. Otoriter itu bekerja di industri otomotif. Bukan. Jadi segala sesuatunya itu jadi diatur sama pacar gitu. Jadi setiap hari itu harus ngasih kabar ke pacar gitu. Oke, Ya, terima kasih. super. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yuk kita analisa dulu pacar, kekasih, sama pasangan hidup. Definisinya, pacar itu belum jelas, kapanpun bisa putus, lebih banyak tidak pastinya. Itu pacar. Oke? Yang pacaran mulai anak umur 6 tahun sudah bilang panggil papi dan mami. Itu bayang itu kan ngeselin banget dengernya. Iya loh. Udah. Ini pacar, ini yang banyak bermasalah. Istilah pacaran sendiri itu netral, tapi karena yang dilakukan dalam pacaran itu buruk dan dampaknya pada studi juga buruk, akhirnya orang membenci kata pacaran. Oke? Kekasih sudah lebih jelas. Kekasih itu sudah mengatakan, kalau nanti ada rezeki, aku mau melamar ya itu. Tuh, kalau orang Surabaya itu rabi yuk gitu loh, istilahnya kawin yuk gitu. Nah itu kekasih sudah ditaruh di dalam hati, dikasihi, dikasih perhatian, dikasih care. Itu kekasih. Ini lebih serius. Yang jarang jadi mantan itu yang setiap pacar Anda itu lebih pasti calon mantan. Lah terus baru pacaran saja sudah otoriter. Dia belum memiliki Anda, sudah menjadi diktator. Apa langkah terbaiknya? Ganti. Ingat cerita saya yang ada laki-laki tanya, "Oh Mario, pacarku sifatnya jelek banget. Apa yang harus saya lakukan?" Ganti. Terus dia tanya, "Tapi dia cantik loh, Om." Ganti. "Tapi dia bapaknya kaya tuh." Sebentar. So, Anda itu belum jadi istrinya, sudah dikuasai seperti itu. Ingat ya, laki-laki yang stres dengan karirnya cenderung berlaku kejam ke rumah loh. Laki-laki itu belum jadi apa-apa, sudah kasar. Maka bayangkan kalau dia nanti di pekerjaan dikerjain orang. Karena dia setiap orang sombong dikasih atasan lebih sombong lagi. Seperti itulah hukumnya. Nah nanti Anda menjadi korbannya. Nanti akhirnya kucing di rumah Anda yang tersiksa. Karena setiap kali Anda disiksa oleh suami, kucing yang Anda tendang. Ganti, itu aja. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita akan break sejenak Pak sebelum kita masuk ke segmen berikutnya di mana kami akan mengundang beberapa super audience untuk curhat. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Super Show.